Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini saya akan bagikan kepada kita semua ya bagaimana pesan ya dari seorang Bang Ade Armando yang beliau sampaikan kepada Agustan sebelum Agustan wafat, atau katakan ketika pada saat itu Agustan jatuh sakit, ya kan? Karena memang kita melihat video terakhir penghinaan yang saya lihat ya, yang saya tonton, yang dilakukan oleh seorang Agustan adalah ketika beliau yang menempelkan Alkitab di pantatnya, lalu dia kentutin, dan dia juga ya menantang Tuhan ya. Kalau dia menempelkan itu Alkitab, apa yang terjadi ya kepadanya di 1 bulan yang akan datang, apakah dia akan meninggal dan sebagainya. Dan pada saat itulah ada sebuah pesan ya yang disampaikan oleh Bang Ade Armando mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seorang Agustan ya. Dan langsung saja kita akan melihat bagaimana tanggapan dari Bang Ade Armando, dan ini dia videonya. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat. Dalam videonya dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya, tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir, tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya.
Ya, ini penting karena Augustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Saya potong dulu sebentar aja teman-teman ya. Saya pastikan memang bahwa ketika ada seorang ya dari luar Kristen yang menghina tentang kekristenan, apalagi ya menghina Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memang kami pasti kecewa, kesal, bahkan mungkin bisa marah. Tetapi kami tidak dendam. Ketika kami diperlakukan tidak baik, kami tidak membalas. Ya, memang pada saat itu seketika bisa saja marah. Tetapi Tuhan kami mengajarkan kami untuk tetap mengasihi. Ya, mengasihi sesama kami manusia. Siapakah itu? Siapa aja. Saudara kita, orang yang satu agama dengan kita. Bahkan orang yang berbeda agama sekalipun, bahkan orang yang berlaku jahat sekalipun. Firman Tuhan berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Jadi, ya mari kita berbesar hati dan tetap ya membenahi diri bahwa tidak ada yang sempurna, tetap kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayo lanjut, kita akan dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Bang Ade Arman. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mu'alaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mu'alaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya, Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mu'alaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan. Saya berharap Agustan mau belajar dari sang putri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Oke, jadi sekian aja ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang Bang Ade Armando untuk Agustan dan siapapun kita ya. Di Indonesia ini kita tentunya mengetahui ada 6 agama. Dan sebab itu kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Kita jangan menghina, kita jangan menjelek-jelekan agama saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Ya. Apalagi kalau misalnya ada yang dulunya seorang Kristen lalu menjadi seorang Muslim dengan istilah mu'alaf. Ya, seharusnya seorang mu'alaf jangan menjelek-jelekan agama lamanya, yaitu Kristen. Ya,
jangan menghina agama lamanya. Begitu juga dengan seorang yang dulunya Muslim menjadi seorang pengikut Kristus atau Kristen, maka janganlah pernah menghina agama sebelumnya, tetapi sampaikan kebenaran. Dan kalau boleh, belajar dulu sesuai dengan ajaran agama yang baru Anda masuk. Ya, jangan sampai ada seorang yang dari Islam masuk Kristen langsung diangkat menjadi seorang pendeta. Jangan. Begitu juga ya, yang dulunya dari seorang Kristen menjadi seorang Muslim atau mualaf, jangan langsung dipercaya atau diangkat menjadi seorang ustadz. Jangan. Ya, pelajari dulu ya ajaran agama yang baru ya. Kemudian nanti kalau Anda sudah paham, sudah mengerti dan sudah melakukan dengan mengimani ya ajaran baru Anda itu, bolehlah Anda menjadi saksi, bolehlah Anda ya berkoar-koar, bolehlah Anda menjadi seorang pendakwah, bolehlah Anda menjadi seorang pengkhotbah. Tetapi sebelum Anda mengerti dan memahami ajaran agama barumu, jangan dulu berkoar-koar, apalagi hanya dengan tujuan menjelek-jelekan agama lamamu. Ya, jadi sekali lagi dengan apa yang dialami oleh keluarga dari seorang Agustan, di mana yang Agustan akhirnya meninggal dunia, tentunya kita hanya bisa mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan ya. Dan tentunya semoga kiranya ya keluarga yang ditinggal, apalagi anaknya yang saya dengar ya kepengen menjadi seorang pendeta, kami mendoakan agar adik tetap ya dalam iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berkali-kali saya sampaikan, bukan hanya sekedar meng-copy paste, tapi memang iman dan percaya bahwa rasul boleh banyak ya, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanyalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus, kita binasa. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.